Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi As'ari. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Di sini saya ingin memaparkan materi saya ataupun PowerPoint saya, makalah makul fikih. Di sini saya ingin menerangkan tentang gharar dan maisir. Masuk dalam pengertian gharar. Secara bahasa, arti gharar adalah keraguan, al-hida, penipuan, al-khatar, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan dan perjudian, karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserah terimakan. Menurut istilah, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian, atau peristiwa dalam transaksi, perdagangan, atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya. Kemudian ada beberapa definisi dari beberapa ulama, yaitu banyak sekali dari pendapat ulama yang mendefinisikan gharar. Yang pertama itu ada ulama Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti, tidak dihendaki. Kemudian ulama Wahab al-Zuhaili, gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Kemudian ulama Ibnul Qayyim mengatakan gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu atau ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar. Kemudian Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contoh, jual beli budak yang melarikan diri, jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. Kemudian kita masuk dalam landasan hukum gharar. Di sini landasannya ada dua, yaitu hukum Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wan bai'il gharar." Rasulullah telah melarang kita dari melakukan jual beli dengan cara lemparan batu kecil dan jual beli barang gharar. Kemudian di sini gharar itu terbagi menjadi tiga. Berdasarkan hukumnya, gharar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada gharar yang diharamkan secara ijma ulama.
yaitu gharar yang menyolok, al-gharar al-katsir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh, jual beli mulamasah, munabadzah, bai al-hasah, bai al-malaqih, bai al-madamin, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Kemudian yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma ulama yaitu gharar ringan, al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh, seorang membeli rumah dengan tanahnya. Kemudian yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan. Apakah ditakutkan? Nah, diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya, ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan yang lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya mungkin lepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkan karena dampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas ataupun gharar, di mana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini. Kemudian kita masuk dalam jenis-jenis gharar, yaitu jenis-jenis gharar terbagi menjadi banyak. Di sini kita mendapatkan yaitu yang pertama, tidak dapat diserahkan, yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya, menjual janin yang masih dalam perut binatang tanpa menjual induknya, atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air ataupun tambak. Yang selanjutnya, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akan semacam ini mengandung gharar karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal. Yang selanjutnya, tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar. Misalnya, orang berkata, saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama. Kemudian tidak ada ketegasan. Bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10 juta dengan harga tunai dan 12 juta dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih. Kemudian tidak diketahui ukuran barang, tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian jual beli mulamasah. Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan jual beli harus dilaksanakan tanpa ridho terhadap atau seorang penjual berkata kepada pembeli, jika ada yang menyentuh baju ini, maka itu berarti Anda harus membelinya dengan harga sekian. Sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap objek
bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli. Kemudian kita masuk dalam pengertian maisir. Nah, di sini kita akan membahas tentang maisir. Yang pertama, maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayyub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan, game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Kemudian agar bisa dikategorikan judi harus ada 3 unsur untuk memenuhinya. Yang pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta, sebagian atau seluruhnya, yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Kemudian di sini ada landasan hukum maisir. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah melarang segala jenis perjudian. Hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai tentang maisir. Di sini ulama Habsyi Asy-Siddiqi mengatakan, mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridho menyatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Kemudian At-Tabarsi, ahli tafsir Imamiyah abad ke-6 Hijriah, maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan permainan. Anak-anak pun jika ada unsur taruhannya termasuk dalam kategori ini.
Kemudian menurut Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Kemudian di sini ada beberapa jenis maisir. Yang pertama yaitu undian, yaitu dalam bentuk lotre, porkas, togel dan sebagainya, di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massal, di mana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada. Yang selanjutnya ada taruhan untuk judi. Ini biasanya dikaitkan dengan analisa pengetahuan dari si penjudi itu. Misalnya, balapan kuda, pertarungan sambung ayam maupun sepak bola. Kemudian ada judi antar sesama judi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu dan lainnya. Kemudian ada judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, dingdong, pociko maupun permainan komputer lainnya. Nah, kemudian di sini ada batasan-batasan maisir menurut ulama. Yang pertama yaitu ada maisir al-qimar, judi dengan pertaruhan harta, yang disepakati adalah maisir yang diharamkan. Kemudian ada maisir al-lahu, yang disepakati haramnya terdapat dari sebagian dari maisir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta. Maisir dalam bentuk ini yang disebutkan oleh Imam Malik sebagai maisir al-lahu, ada yang disepakati hukum haramnya karena nas dari sunnah yang jelas mengenai pengharaman melibatkan pertaruhan atau tidak, seperti nard, tawilah dan tab. Kemudian ada maisir al-lahu yang tidak disepakati haramnya. Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainan berpikir, menilai sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagi kepada beberapa pandangan, yaitu 1. Hanafi, permainan itu asalnya haram kecuali 4 jenis: lomba kuda, lomba unta, dan permainan di antara suami istri. Yang kedua, Imam Maliki, sama halnya dengan pandangan Hanafi dan Imam Maliki, dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya ataupun haram. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran, perancangan strategi tidak dilarang, tetapi makruh dengan cara tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk untuk melalaikan dari sholat. Kemudian Imam Hambali, seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagi mana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari presentasi saya dalam materi horor dan maisir banyak kekurangan ataupun ada kesalahan, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.